Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, channel Agus Budiansyah. Kali ini berhubung ada pemberitahuan atau informasi mengenai panduan pendaftaran beasiswa, lebih lengkapnya atau lebih intinya mengenai beasiswa. Siapa tahu di antara teman-teman yang mau mengikuti jejak langkah selanjutnya ke perguruan tinggi berikutnya. Di sini tertera sangat-sangat terbuka bagi siapapun yang mengikutinya. Ini yang mengadakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2022. Ini kata sambutannya. Langsung saja ke ini atas nama Rektor Universitas Terbuka Profesor Ojat Darojat Embus PhD. Salam merdeka belajar katanya. AIS Institute, Indonesia Cyber Education Institute. Ya, kita baca dulu kata pengantarnya. Sebagai lokapasar mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka merupakan pusat kuliah daring di Indonesia yang terakreditasi dari Kemendikbud Ristek yang menyediakan berbagai mata kuliah daring dari sejumlah perguruan tinggi tinggi negeri maksudnya dan swasta di Indonesia dan berkolaborasi dengan berbagai institut dari luar negeri melalui AIS Institute. Pengguna akan dimudahkan dalam memilih kuliah daring yang tepat untuk pengembangan karir di era industri 4.0. Program ini memiliki fungsi untuk memverifikasi dan melakukan kurasi registrasi mata kuliah daring, mengelola galeri mata kuliah daring Indonesia, riset dan inovasi pembelajaran daring, kemitraan dan sertifikasi, kredensial, dan penyelarasan pasar kerja. Ini artinya apa? Untuk mempermudah laju semangat belajar diantaranya selama semangat menempuh pendidikan itu ya. Langsung saja ke tujuannya ya, ke urgensinya. Dalam mendukung perwujudan program MBKM, Kemendikbudristek meluncurkan program beasiswa Merdeka Belajar untuk semua. Program beasiswa Embus ini bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta untuk dapat mengambil mata kuliah dari berbagai PTN atau PTS papan atas dalam negeri dan perguruan tinggi ternama luar negeri secara gratis. Program beasiswa Embus diberikan kepada mahasiswa guna memperkaya pengalaman belajar mahasiswa melalui penempuhan mata kuliah secara bebas dan gratis dari perguruan tinggi terkemuka di dalam dan luar negeri. Adapun untuk mata kuliah daring yang tersedia, pada saat ini terdapat lebih dari sejumlah 200 mata kuliah dari berbagai institusi pendidikan anggota konsorsium AIS Institute, yakni 13 PTN atau PTS dalam negeri dan Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia yang dapat dipilih dan ditempuh oleh mahasiswa PTN atau PTS di Indonesia. Dapat dilihat juga pada link berikut ya. Nanti teman-teman cek sendiri saja dan pahami juga apa yang tergandung di dalamnya supaya sesuai dengan rujukan dan persyaratannya.
Setiap mahasiswa diberikan kesempatan untuk mendaftar dan menempuh maksimal 5 mata kuliah dari daftar mata kuliah daring konsorsium AS Institute. Di samping itu juga tersedia lebih dari 1.400 mata kuliah dari 55 perguruan tinggi luar negeri di bawah koordinasi edX. Dapat dilihat pada link berikut, halaman website berikut. Antara lain, universitasnya ada Harvard University, MIT, Imperial College London, Columbia University, Delft University of Technology, IIT Bombay, Kyoto University, Waseda University, RWTH Essen University, dan masih banyak lagi ya. Setiap mahasiswa diberikan kesempatan untuk mendaftar dan menempuh 2 mata kuliah dari daftar mata kuliah daring edX yang dapat dialih fungsikan ke dalam penempuhan program studinya masing-masing. Penempuhan mata kuliah dilakukan mahasiswa sampai mengikuti ujian mata kuliah yang mereka pilih. Jika lulus, mahasiswa akan memperoleh sertifikat kelulusan yang didokumentasikan oleh AS Institute. Adapun alur jadwal pendaftaran beasiswa Merdeka Belajar untuk semua adalah sebagai berikut. Alur dan jadwal pendaftar beasiswa Merdeka Belajar untuk semua. Ini ada pendaftaran, waktu pendaftarannya 30 November sampai 20 Desember 2021. Perpanjangan pendaftarannya 21 Desember 2021 sampai 10 Januari 2021. Masih ada kesempatan, masih ada waktu cukup panjang. Proses seleksi tanggal 11 sampai 14 Januari 2022. Dan pengumuman atau hasil seleksi atau hasil akhir itu pada tanggal 17 Januari tahun 2022. Baik, berikutnya seleksi UPT atau perguruan tinggi masing-masing atau persyaratan umumnya. Berkaitan dengan persyaratan, apa aja yang harus dipersiapkan, apa aja yang harus dibawa, apa aja yang harus dikalkulasikan. Mahasiswa perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta Indonesia diberi kesempatan berpartisipasi mengikuti beasiswa Merdeka Belajar untuk semua melalui perguruan tingginya masing-masing dengan persyaratan sebagai berikut. Jadi sudah disediakan oleh masing-masing perguruan tinggi. Kalau kita kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, maka kita mendapatkan informasi dari situ, mendapatkan arahan dari situ, mendapatkan wadah untuk ikut serta atau ikut andil dalam mengikuti beasiswa ini atau pendaftaran beasiswa ini itu dari universitas yang kita sedang tempuh saat ini. Perguruan tinggi negeri yang dapat berpartisipasi, perguruan tinggi yang terakreditasi. Ini websitenya di banvt.id. Setiap perguruan tinggi atau swasta dapat mendaftarkan mahasiswanya untuk menempuh maksimal 5 mata kuliah dari perguruan tinggi dalam negeri dan atau 2 mata kuliah dari edX yang tersedia selama 1 semester pada tanggal 3 Januari sampai 31 Juli 2022, melampirkan surat rekomendasi dan fakta integritas yang ditandatangani pimpinan perguruan tinggi. Persyaratan umum, mahasiswa dapat berpartisipasi dalam beasiswa Merdeka Belajar untuk semua adalah mahasiswa yang pertama menempuh program diploma dan sarjana, 2 minimal semester 5, memiliki IPK minimal 3 pada skala 4.00 ya. Memiliki kemampuan bahasa Inggris khusus untuk yang akan mengambil mata kuliah edX, dibuktikan dengan sertifikat tes kemampuan bahasa Inggris dari
English Core, TOEFL minimum 435 atau tes yang setara. Lolos seleksi di perguruan tinggi masing-masing. Ini ya. Adapun persyaratan khusus, mahasiswa diberikan kesempatan mendapatkan beasiswa Merdeka Belajar untuk semua. Diharapkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan perguruan tinggi asal mahasiswa, mendapatkan rekomendasi dari perguruan tinggi tempat mahasiswa tersebut terdaftar dengan melampirkan surat rekomendasi, memilih atau surat rujukan atau surat dukungan supaya tervalidasi. Memiliki maksimal 5 mata kuliah dari perguruan tinggi, konserium, AS Institute, dan atau 2 mata kuliah dari EDX sesuai daftar terlampir. Mata kuliah yang diambil memiliki waktu tempuh tidak lebih dari 5 bulan 1 semester. Itu ya. Khusus beasiswa EDX. Beasiswa EDX juga diberikan bagi dosen dan tenaga kependidikan. Jadi bukan hanya mahasiswa saja, bagi dosen juga ini berlaku. Ya. Berdasarkan persyaratan-persyaratan tersebut, setiap perguruan tinggi diharapkan dapat melakukan proses seleksi internal mahasiswa, dosen, dan pendik atau tenaga kependidikan yang akan diberi kesempatan berpartisipasi dalam beasiswa Merdeka Belajar. Perhatian, ini harus kita perhatikan baik-baik. Mahasiswa, dosen, pendik yang berminat berpartisipasi untuk memperoleh beasiswa Merdeka Belajar untuk semua dipersilahkan mendaftar di perguruan tinggi masing-masing. Selanjutnya, perguruan tinggi yang akan melakukan pendaftaran institut. Pendaftaran beasiswa tadi yang poin yang pertama ya. Pendaftaran beasiswa oleh perguruan tinggi mendaftarkan mahasiswa hasil seleksi internal ke sistem AS Institute melalui website yang terlampir. Itu dipelajari sendiri ya, bisa dibaca, bisa dipahami dengan sendiri. Ini mungkin tata caranya ya. Tata caranya di sini seperti halnya kita mau daftar ke perguruan tinggi, itu pasti ada alur-alur yang harus kita kuasai dulu. Ini ya, ini sudah dijelaskan sangat jelas dan sangat dipermudah sekali gitu. Nah, ini untuk manfaatnya. Manfaat beasiswa Merdeka Belajar ya. Bagi mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan daring dari kampus-kampus terkemuka internasional yang ditawarkan oleh EDX sejumlah 1.420 mata kuliah termasuk dari Harvard dan MIT. Mendapatkan sertifikat resmi dari perguruan tinggi penyelenggara mata kuliah dari EDX dapat dialih kreditkan sebagai bagian dari program Merdeka Belajar Kemdikbudristek. Bagi perguruan tinggi itu memperluas jejaring khususnya yang terkait dengan jejaring bagi para mahasiswa untuk dapat menimba pengalaman belajar dari luar kampus asal sesuai dengan program MBKM Kemdikbudristek. Mahasiswa yang lolos program beasiswa Merdeka Belajar untuk semua dan berhasil menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh sertifikat akan memberikan reputasi sebagai nilai tambah kepada masing-masing perguruan tinggi. Untuk informasi lanjut sini ya, bisa di screenshot sama teman-teman.